Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan meledak-ledak kerinduannya padamu. Tetapi teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang meledak-ledak, memikir dan merindukan kamu, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menghalang dirinya daripada menerima perasaan yang sedang dia rasakan untuk kamu ini. Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini ya, dan kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang meledak-ledak merindukan kamu. Nah, sepertinya dia mencuba untuk mengabaikan perasaan ini. Nah, kita akan cari tahu hari ini ya. Siapakah dia, seseorang yang meledak-ledak merindukan kamu, tetapi sepertinya dia mencuba untuk mengabaikan perasaan ini. Siapakah orang ini? Siapakah dia yang sedang merindukan kamu detik ini? Siapakah dia yang meledak-ledak, memikir dan merindukan kamu detik ini? Okay guys, di sini ada Seven of Pentacles ya. Saya menangkap energi seseorang yang sedang menunggu. Nah, di sini teman-teman ya, jelas terlihat orang ini seperti tidak banyak pergerakan ke kamu ya. Orangnya penuh dengan perencanaan, seseorang yang sangat rajin bekerja dan orang ini sangat suka menabung ya. Dia mungkin seorang yang sangat berhati-hati dari segi keuangannya. Nah, dia mungkin akan menabung sedikit demi sedikit dan dia akan cuba seperti tidak akan belanja berlebihan ya, secara tidak perlu. Dia bukan pelit teman-teman ya, tetapi dia seperti lebih ke arah berjimat begitu ya. Seperti agak berhati-hati ketika melakukan sesuatu yang ada kaitan dengan uangnya. Orang ini penuh dengan perencanaan. Tetapi orang ini seperti play safe with the finance ya. Dia tidak mahu terburu-buru menginvestasikan uangnya dan kemudiannya tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Nah, di sini teman-teman, dengan kehadiran Seven of Pentacles ini mengindikasikan sesuatu yang sedang jeda. Sesuatu yang sedang tidak bergerak di antara kalian ya. Seseorang yang sibuk memfokuskan ke arah pekerjaannya. Kita akan lihat lagi di sini ya. Siapakah dia yang sedang meledak-ledak merindukan kamu? King of Pentacles. Beberapa di antara dia yang lain ya, ini mungkin energi yang lain teman-teman ya, merupakan seorang yang sepantaran atau usianya jauh lebih tua. Yang pasti orang ini cukup serius. Nah, kedua-dua kartu teman-teman mengindikasikan ke arah coins atau pentacles yang menunjukkan dengan jelas seseorang yang sangat career oriented ya, sangat memfokuskan kepada kerjaya. Orangnya cukup mapan, ini mungkin energi yang lain ya. Orangnya cukup mapan dan dia seperti mempunyai kestabilan dari segi keuangan. Tetapi saya tidak tahu kenapa teman-teman ya, saya menangkap ada persamaan di antara kedua kartu ini. Seorang yang sedang menunggu, seorang lagi sudah cukup mapan. Tetapi yang pasti, kedua-duanya sedang seperti dalam perenungan. Perbedaannya, kartu pertama mengindikasikan seseorang yang banyak merenung, memikirkan cara. Kartu kedua mengindikasikan seseorang yang mungkin mempunyai banyak uang tetapi kesepian. Nah, seperti itu ya. Tetapi orangnya serius ya. Orangnya sangat berkomitmen dan sangat serius terhadap kamu ya. Di sini ada Three of Swords. Wow. Ini sudah masuk energi yang agak berat di sini ya. Seseorang yang sedang bukan sahaja kesepian tetapi seperti energi patah hati teman-teman, cukup bersendirian ya. Mungkin ada sesuatu yang ada kaitan dengan keuangan yang membuatkan dia seperti banyak memikir akhir-akhir ini ya. Cuba memikirkan cara.
Nah, di sini teman-teman, saya menangkap seseorang ini yang sedang kecewa, sedang menyembuhkan kelukaan di hatinya, dan mungkin ya posisi sekarang ini dia lebih seperti banyak mendiamkan diri. Tidak mahu ribut-ribut dengan kamu ya, maka lebih banyak ke arah menghindar, tidak berkomunikasi ya, banyak mendiamkan kamu kerana banyak perkara yang perlu dia settle dahulu. Nah, ini mungkin ada kaitan dengan keuangan. Tetapi orang ini cukup serius ya. Jikalau dia memikirkan satu perkara itu, very committed. Dia akan berfikir dengan cara yang cukup serius. Tetapi detik ini saya tidak tahu teman-teman, adakah dia kesepian kerana kalian tidak berkomunikasi dengan dirinya, atau dia merasakan ada perubahan di hubungan kalian ya, yang benar-benar membuatkan dia terpaksa ya menyembuhkan segala kelukaan di hatinya. Di sini teman-teman, dengan kehadiran Three of Swords ini, I think you guys should know by now ya. Baik teman-teman, di sini ada Page of Swords atau Knave of Swords teman-teman ya. Orangnya cukup direct, orangnya cukup seperti agak santai dan spontan ya dengan kamu. Ketika dia menjalankan hubungan ini dengan kamu, dia agak spontan. Nah, beberapa di antara dia di sini, ini energi yang lainnya, tidak ada kaitan dengan seseorang yang sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu ya. Ini mungkin orang yang jauh lebih muda dari dirimu. Dia orang yang cukup spontan, seseorang yang menjalankan sesuatu itu seperti dengan cukup santai, tanpa berfikir panjang ya. Nah, orang ini sangat fokuskan kepada kemenangan dan tidak sukakan ketidakadilan dan kekalahan. Orang yang sangat fokuskan kepada keberhasilan. Dia ini disenangi oleh banyak orang. Orangnya ramah dan mesra, tetapi dia agak sukar untuk berkomitmen. Ya, ini energi yang lain. Tidak sama dengan King of Pentacles tadi. Di sini energi yang lain ini seperti ada sedikit kelabilan dan dia tidak bersedia ke arah komitmen. Tetapi dari segi perasaan, dia cukup tertarik dengan kamu. Tetapi pada waktu yang sama, ada keraguan di hatinya. Nah, apatah lagi, kartu ini hadir bersebelahan dengan Three of Swords. Ada keraguan tentang hubungan kalian di sini. Apakah hubungan kalian ini ya melibatkan pihak lain? Kerana ada Three of Swords, teman-teman ya. Saya merasakan orang ini sedang menghilang, menarik diri dari kamu. Kerana dia merasakan ada kelukaan yang perlu dia sembuhkan. Maka dia tidak mahu ribut-ribut dengan kamu, dan cara untuk mendamaikan situasi ini mungkin dengan mendiamkan kamu dahulu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Tetapi orangnya berjiwa petualangan ya, sangat menyukai kebebasan dan orangnya sangat mandiri. Sebenarnya teman-teman ya, dia ini sangat very expert ya di bidang pekerjaannya. Jikalau dia melakukan sesuatu itu ya, dia seperti cukup berbakat. Nah, orangnya begitu ya. Di sini kita ada Three of Wands. Teman-teman, sekali lagi ya, 3 and 3 ya. Nah, ini mengindikasikan dengan kuat, mungkin ya, selain daripada kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin ya, LDR, long distance relationship, ataupun penglibatan orang lain dalam hubungan kalian ya, sama ada dia berada di tengah-tengah, ataupun kamu merupakan orang tengahnya. Seperti itu ya. Yang bererti sama ada dia berada di pihak ketiga atau kamu yang berada di pihak ketiga. Nah, saya tidak mahu ulangi ini kerana sering diulangi ya. Nah, di sini teman-teman, orangnya seorang yang pandai melihatkan kepada kesempatan, seorang yang sangat pandai mencari peluang ya, dan dia sentiasa ingin seperti maju dalam hidupnya. Maka dia akan cuba melawan arus untuk mendapatkan kesempatan itu. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, orangnya sangat fokus kepada kejayaan. Nah, di sini teman-teman, kedua-dua kartu ini ya memperlihatkan dengan jelas seseorang yang mungkin memantau kamu di media sosial atau dari kejauhan. Jikalau tempat tinggal si dia ini tidak begitu jauh dari kamu, dia mungkin memantau kamu dari kejauhan. Seperti itu ya. Dan saya merasakan di sini ya, ada posisi yang kurang menyenangkan dia di sini. Dia tidak tahu teman-teman, apakah dia akan berterusan bertahan di hubungan ini atau lanjut saja dengan hidupnya. Kerana ada keraguan di hatinya untuk kamu. Nah, di sini teman-teman ada dua energi yang berbeza. Salah satu adalah orang yang lebih tua, sepantaran atau lebih tua, dan satu lagi seseorang yang jauh lebih muda dari kamu. Nah, teman-teman, kita ke tema readingan hari ini ya. Kita cuba lihatkan teman-teman, apakah sebab utama dia cuba mengabaikan perasaan ini ketika dia menyedari dia begitu meledak-ledak
merindukan dan memikirkan kamu. Tetapi persoalannya, mengapakah dia seperti menghadapi kesukaran untuk menerima perasaan ini? Mengapakah dia cuba mengabaikan perasaan ini ketika dia merindukan kamu? Mengapakah dia cuba menepis perasaan ini? Okey, di sini ada Six of Wands, teman-teman. Saya lebih menangkap kerana detik ini, dia merasakan dia tidak lagi didukung seperti dulu. Di sini, teman-teman, ini energi soulmate, teman-teman, ya. Kartu ini mengindikasikan seseorang yang pasti dia sudah menemukan soulmate-nya. Tetapi entah kenapa, teman-teman, ya, dia merasakan akhir-akhir ini seolah-olah hilang dukungan daripada kamu. Seperti kamu tidak seperti dulu, ya. Dia merasakan ada perubahan. Tidak lagi didukung, tidak ada emotional support daripada kamu. Ada perubahan. Nah, di sini, teman-teman, ya, dengan kehadiran Six of Wands ini juga mengindikasikan dengan sangat jelas bagi menjawab tema readingan hari ini. Six of Wands ini mengindikasikan seseorang yang ada kalanya kelihatan angkuh, ya. Walaupun dia bukan orang yang angkuh, tetapi dia menampilkan sisi ini. Memilih-milih kawan, ya, tidak akan sebarangan berkawan dengan semua orang. Dia akan sangat cerewet, teman-teman, memilih dengan siapa dia berbual, dengan siapa dia berkawan. Orangnya cukup seperti menjaga image. Nah, di sini, teman-teman, daripada kartu ini, ya, kamu lihatkan kepada gambar ini, ya, lirik mata anak gadis ini, ya, ini seperti seseorang yang bermata sepet, ya. Mungkin dia berkulit kuning langsat, kulitnya putih, orangnya kurus dan tinggi dan bermata sepet seperti ini. Tidak kira lah, ya, dia seorang lelaki ataupun perempuan. Di sini saya menangkap dengan kehadiran Six of Wands ini, kamu tahu kenapa dia menepis, sukar untuk menerima kenyataan yang dia merindukan kamu. Kerana dia terlalu ego. Nah, ini jawapannya. Dengan kehadiran Six of Wands ini, dia merupakan seorang yang cukup ego. Ada kalanya dia sangat memandang tinggi ke arah dirinya sendiri. Dia merasakan seolah-olah dia ini lebih daripada orang lain. Nah, memang benar, ya, dia sering dijadikan panutan, ramai yang akan follow, ya, menjadikan dia panutan kerana kebijaksanaan dan perilakunya. Maka dia seperti seorang yang keegoan yang luar biasa. Apatah lagi ini kartu Leo, teman-teman. Seseorang yang tidak akan tunduk dengan begitu mudah. Jikalau kamu mengenali zodiak ini, memang cukup ego. Bukan sahaja ego, teman-teman, tetapi sangat keras kepala. Ketika dia keras kepala seperti ini, ego seperti ini, dia menepis perasaan ketika merindukan kamu, ketika memikirkan kamu, ketika menginginkan kamu meledak-ledak. Dia akan cuba menepiskan. Dia tidak mahu mengakui yang dia sangat merindukan kamu. Nah, ini menjawab ke tema readingan hari ini. Mengapakah dia seperti begitu memikirkan kamu, tetapi sukar menerima perasaan ini? Orangnya terlalu ego. Bukan sahaja ego, saya ulangi, keras kepala. Nah, ini yang bikin kamu pusing di sini, ya. Ketika kamu berdiri dengan dia, dia seorang yang sangat berjiwa penyayang. Sangat berjiwa penyayang. Dan dia sudah mengetahui, ya, bahawa kamu adalah soulmate-nya dia. Tetapi teman-teman, keegoan yang luar biasa ini menjawab tema readingan hari ini, ya. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Apakah kamu sebenarnya sudah menyadari akan hal ini, yang dia sangat memikir, merindukan kamu, tetapi dia menepis kerana keegoan yang luar biasa ini? Seperti apakah energi kamu dan bagaimanakah kamu menanggapi ini semua? Apakah sebenarnya kamu sudah mengetahui? Nah, kita lihatkan lagi di sini, ya. Okey. Knight of Wands. Wow. Kamu jalankan sahaja. Di sini energi kamu banyak memperjuangkan orang ini sebenarnya. Di awal hubungan kamu sangat memperjuangkan dia. Walaupun kamu tahu dia memilih-milih, dia keras kepala, walaupun kamu menyedari dia cukup ego, kamu jalankan saja, mengikuti caranya. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, wow, keras kepala ini sepertinya daripada dua belah pihak, ya. Kerana ini juga kartu Leo. This is so amazing, ya. Kedua-dua kartu ini kartu Leo, teman-teman, ya. Dan saya menangkapkan ketika dia ego, kamu juga ego. Ketika dia keras kepala, kamu juga keras kepala. You guys are mirroring. Masing-masing keras, masing-masing tidak mahu mengalah. Tetapi selama ini, kamu turuti sahaja. Cuba memperjuangkan dia, mendengarkan, mengikuti gerak gayanya. Begitu, ya. Tetapi kini mungkin sudah tidak tahan lagi. Nah, ini yang terjadi, ya.
Sama-sama mungkin sama ada dia menghindar, mendiamkan kamu dahulu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, saya mungkin akan pause video ini sebentar lagi untuk memasang lampu ya. Keadaan di luar semakin gelap, mungkin akan hujan teman-teman ya. Saya akan pause video sebentar untuk memasang lampu. Sebentar teman-teman ya. Okay guys, thanks for waiting. Sorry for that ya. Kita akan lihat lagi di sini. Okey teman-teman, di sini ada kartu death yang benar-benar mengindikasikan hubungan kalian sedang jedah, sedang terputus, mungkin tidak ada komunikasi ya. Di sini jelas terlihat ya, kartu di tengahnya. Three of Swords ya, sedang tidak berkomunikasi, energy healing, seseorang yang menarik diri ya untuk healing dahulu, hubungan yang sedang jedah. Sama ada kalian ini benar-benar putus, sedang jedah, ataupun orang ini sudah pergi meninggalkan hubungan ini. Maka bacaan ini akan merangkumi apapun yang sedang terjadi di hubungan kalian detik ini ya. Yang pasti jikalau kalian mungkin ya sudah tidak berkabar, tidak berkomunikasi, tidak bertemu. Nah, ini bacaan untuk kamu ya. Seseorang yang meledak-ledak rindunya kepada kamu. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh di sini. Kita coba perhatikan di sini teman-teman ya. Mengapakah dia sedang meledak-ledak merindukan kamu? Sama ada orang ini berdekatan ataupun berjauhan. Mengapakah dia meledak-ledak merindukan kamu detik ini? Effort. Di sini dia meledak-ledak merindukan kamu ya, kerana dia menyedari teman-teman. Dia menyedari bahawa kamu banyak memperjuangkan dia. Nah, kamu lihat kartu di pihak kamu ya, Knight of Wands. Tetapi sementara dia di sini, saya tidak tahu teman-teman ya, jikalau saya membandingkan kedua kartu, mengikuti the Rider-Waite Tarot Deck ya, original Rider-Waite Tarot Deck, orang ini berganjak pergi. Ya, orang ini berganjak pergi. Mengikuti keangkuhannya, keegoannya. Kamu di sini pula teman-teman hanya mengikuti sahaja atau banyak memperjuangkan hubungan ini dari awal lagi. Nah, di sini effort teman-teman memperlihatkan dengan jelas ya ke arah dia ya. Dia menyedari bahawa dia tidak banyak memberikan sebuah usaha terhadap ya hubungan kalian. Apakah kerana di sini kerana dia sedar tidak banyak yang dapat dia lakukan? Yang pertama, jikalau hubungan kalian melibatkan orang lain, maka ini jelas ya mengapa dia merasakan tidak banyak yang dapat dia lakukan, maka tidak ada effort. Jikalau hubungan ini single, orang ini memang sentiasa seperti begitu ego dan cenderung cuekin kamu, ya, cuekin menghindar, biar kamu sahaja yang mengejar. Di sini ada komitmen. Nah, barusan tadi ya kita menyebut ya mungkin ya ada isu yang berkaitan dengan seseorang yang sudah berkomitmen, sama ada di pihak dia ataupun di pihak kamu. Energi yang lainnya teman-teman, jikalau kalian saling single, kebelakangan ini dia memikirkan mungkin ada perencanaan untuk menikah dengan kamu ya, tetapi seperti dia sedar dia perlu berusaha lebih untuk mendapatkan kamu. Tetapi dia juga sedar ya, mungkin usahanya tidak cukup kuat ya, sehingga hubungan kalian ini seperti jedah dan seperti dia tidak memperjuangkan kamu di sini. Membuatkan kamu ternanti-nanti dan kamu hanya mengikuti rentaknya sahaja. Seperti itu ya. Tetapi dalam diam, orang ini memantau ya, memantau sosial media kamu ya, cukup penasaran sekali. Di sini teman-teman, dia juga turut memikirkan perbedaan di antara kalian. Nah, ini teman-teman, perbedaan bersebelahan dengan komitmen. Apa saja perbedaannya? Mungkin salah satu daripada kamu seperti kamu bersedia untuk berkomitmen, tetapi dia agak labil. Tidak ke arah itu, masih belum bersedia untuk berkomitmen. Maka di sini sudah ada perbedaan yang ketara. Itu energi yang pertama, perbedaan dari segi agama, perbedaan dari segi status. Nah, apatah lagi, difference ini hadir bersebelahan dengan seseorang yang memakai cincin, teman-teman. Maka mungkin ada perbedaan status di antara kalian. Jikalau kamu memikirkan, tetapi kak dia seorang janda, dia seorang duda.
Teman-teman, lebih baik kamu cari tahu dengan lebih dalam. Apakah benar dia sudah seorang single? Ada kalanya teman-teman ya, jikalau hubungan ini sebatas di social media, kamu tidak pernah akan tahu apakah dia menutupi ya status sebenar dia ini. Kamu tidak pernah akan tahu apakah dia benar-benar seorang janda atau duda atau hanya mempermainkan hati kamu sahaja. Mungkin dia masih lagi terikat kepada sebuah komitmen. Nah, di sini ya, sudah terlanjur mencintai kamu, mungkin banyak menghubungi kamu ya melalui social media, maka terjadilah isu yang seperti ini. Kamu faham maksud saya ya, mengapakah wujudnya rindu yang meledak-ledak ini? Mungkin ada yang sudah ketahuan ya, bahawa ada perbezaan dari segi status dan sebagainya. Mungkin dia bukan seorang janda, bukan seorang duda, seperti mana yang dia beritahu kamu. Nah, mungkin ada energi yang seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, string. Ada yang sudah putus di sini ya, sedang jeda, tetapi kelihatan dengan begitu jelas ya. Walaupun putus ya, salah satu daripada kamu sepertinya masih seperti menyala ya, perasaan yang masih mengharapkan orang ini, masih memikirkan dia. Dan saya tidak tahu teman-teman ya, saya menangkap energi seperti api ini juga menunjukkan sesuatu yang terbakar. Mungkin perasaan kamu yang benar-benar sakit ya, dipermainkan oleh si dia ini seperti ini. I don't know you guys ya, mungkin ada sesuatu yang seperti itu. Dan hubungan ini mungkin baru sahaja putus. Baru sahaja ketahuan bahawa ada perbezaan di antara kalian. Kita cuba lihat lagi ya. Ketika kalian putus seperti ini ya, ini yang men-trigger kerinduan dia kepada kamu ya. Banyak memikirkan kamu, banyak merindukan kamu sehingga meledak-ledak. Nah, kamu lihat teman-teman di sini, codependency. Hubungan yang seperti saling ketergantungan di sini ya. Ini ada isu yang berkaitan dengan perasaan juga teman-teman. Orang ini mungkin ya, ketika mengenali kamu sama ada di media sosial, tidak ada pertemuan atau ada pertemuan ya, dia mungkin berkomitmen dari segi perasaannya dengan kamu. Tetapi mungkin setelah kamu menyedari ada sesuatu yang seperti tidak kena dengan hubungan ini ya, maka kalian baru berputus. Nah, ini meninggalkan kesan kepada kamu. Ketika kalian putus, ini sangat membakar hati kamu, menyakitkan kamu. Kehangatan cinta dari orang ini masih dirasakan, tetapi cukup menyakitkan pada waktu yang sama. Kerana ini teman-teman, codependency. Masih ada keterikatan, ketergantungan di antara satu sama lainnya. Jikalau masih wujud perasaan seperti ini, walaupun ada perbezaan, ini menjelaskan mengapakah dia meledak-ledak merindukan kamu. Mungkin ada daripada kalian ya, sama ada dia ataupun kamu, tidak dapat menerima kenyataan bahawa hubungan ini tidak dapat diteruskan. Di sini ada perbezaan yang cukup ketara. Kamu lihat kartu di tengah. Kartu di tengah yang cukup sinkron dengan Three of Swords. Sesuatu yang benar-benar mengecewakan kalian. Perbezaan teman-teman, perbezaan apa sahaja. Ini menjadi kendala di hubungan ini, maka ada yang putus. Setelah putus masih lagi terikat dari segi perasaan kerana ada api yang menyala di salah satu daripada tangan ini. Saya tidak tahu teman-teman, yang pasti ini cukup menyakitkan kamu ya. Bottom of the deck. Nah, ini juga menjelaskan mengapakah dia meledak-ledak merindukan kamu. Chemistry. Bukan saja ada keterikatan, ketergantungan, tetapi ada ketertarikan secara chemistry. Ada ketertarikan yang kuat ya. Physically attracted to one and another, ataupun ada ketertarikan chemistry di antara kalian. Ada keserasian yang kamu rasakan dengan orang ini. Nah, ini teman-teman ya. Tetapi kamu benar-benar ya berdealing dengan seorang yang wow, egonya cukup luar biasa ya. Nah, begitu ego sehingga walaupun dia merindukan kamu meledak-ledak, dia cuba menepiskan ya energi ini seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Nah, ini yang membuatkan kamu cukup lelah di sini dengan karakternya, cukup lelah dengan perilakunya, berlagak sombong seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Tetapi tanpa pengetahuan kamu, orang ini sebenarnya seorang yang perasa, cukup peka dengan, cukup sensitif dengan perasaannya. Cuma kerana dia terlalu keras kepala, terlalu ego, dia mampu menepis perasaan ini. Nah, kita akan lihat dengan lebih lanjut teman-teman ya. Mungkin saya akan gunakan kartu yang sama. Kita cuba lihatkan di sini.
Mengapakah dia menepis atau menghalang dirinya sendiri daripada menerima perasaan kerinduan ini terhadap dirimu? Mengapakah dia tidak mahu mengakui bahawa dia benar-benar merindukan kamu, rindu yang sedang meledak-ledak? Kita cuba lihatkan alasannya, teman-teman. Pasti setiap orang itu tidak akan keras kepala melayan egonya tanpa sebab. Kita cuba lihatkan. Mengapakah dia begitu nekat untuk menepis energi kerinduan ini yang sedang meledak-ledak? Nah, sini ada Nine of Wands, teman-teman. Jikalau saya melihat kartu ini, orang ini sudah pusing sendiri. Dia benar-benar cuba bertahan sebenarnya. Tetapi semakin bertahan, semakin ghosting kamu, dia semakin sudah tidak dapat tahan lagi. Nah, di sini ada hantu, teman-teman. Seseorang yang cenderung ghosting kamu. Mengintai, memantau kamu dari kejauhan. Sebenarnya dia pusing sendiri. Dia sudah pusing sendiri dengan hubungan ini. Dia pertikaikan. Mengapakah selama ini dia tidak berusaha, tidak memperjuangkan kamu? Dia jadi pusing dengan hidupnya sendiri. Dia cuba bertahan, tetapi seperti merasakan ini cukup melelahkan. Hubungan kalian ini cukup melelahkan dia. Nah, di sini mungkin terlihat dengan jelas banyak halangan-halangannya. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Mengapakah dia cuba menepis perasaan ini walaupun dia sedar dia sangat merindukan kamu, meledak-ledak. Selain daripada pusing sendiri, apakah lagi alasannya? Okey, di sini ada Nine of Pentacles. Wow, 9 and 9. Seseorang yang ingin mengakhiri sesuatu, mencapai sesuatu di sini dengan kamu. Orang ini, teman-teman, dia akan melakukan sesuatu seenaknya. Dia memang begini. Orangnya cukup mandiri. Ketika dia jadi pusing sendiri, dia akan menghabiskan waktunya bukan dengan kamu. Dia akan mencari kesempatan ataupun ruang ketika dia sudah pusing dengan kawan-kawannya atau bersendirian. Orang ini cukup mandiri. Tetapi ketika dia sudah pusing, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bertahan juga cukup melelahkan, dia akan melakukan seenaknya. Melakukan apa yang menurut dia baik untuk dia ketika itu, di kala itu Nah, ini yang sedang dia lakukan. Maka dia menghalang dirinya daripada menerima perasaan kerinduan ini terhadap kamu. Dia seperti bertindak seolah-olah dia baik-baik saja. Dia memang baik-baik saja, teman-teman. Dia banyak menghabiskan waktunya sendiri. Daripada bikin pusing, lebih baik dia hanya fokuskan ke arah dirinya sahaja. Kerana, teman-teman, dia sedar tidak banyak yang dapat dia lakukan kepada kamu. Ada kartu effort di atas ini. Nah, kita akan lihat lagi Mengapakah dia menghalang dirinya daripada merindukan kamu seperti ini? Di sini ada King of Wands. Wow. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Kamu lihat kartu ini gambarnya begitu lucu sekali Kerana bukan sahaja dia ego. Nah, walaupun dia dalam posisi ego matanya masih melirik untuk melihat kamu, melihatkan respon kamu, melihatkan reaksi kamu. Sangat mudah sebenarnya. Orang ini bukan sahaja ego, bukan sahaja keras kepala, tetapi dia tidak mahu kelihatan lemah di hadapan kamu. Dia ingin menjadi seorang ketua, seorang leader, seorang yang akan kamu hormati. Maka dia tidak mahu memperlihatkan sisi kelemahan ini kepada kamu. Padahal memang rindu, meledak-ledak. Nah, waktu dia ingin memandang kamu sekalipun, teman-temannya, dia tidak akan memusing kepalanya. Dia hanya akan melirikkan matanya, memandang kamu dari tepi. Nah, orangnya memang begini, teman-teman. Orangnya memang begini. Ini kenapa? Kerana dia sangat-sangat ego orangnya. Orang yang keras kepala dan tidak mahu memperlihatkan sisi kelemahan dia kepada kamu. Tidak mahu terlihat lemah. Mahu lihat seperti seorang hero. Kamu lihat begitu santai dan ada pergerakan daripada bahasa tubuhnya. Sebenarnya secara psikologi, kamu lihat pergerakan kakinya, teman-teman. Tapping and tapping and tapping. Dia seperti tap kakinya. Sebenarnya banyak perkara yang sedang mengganggu mindanya. Dia sedang memikirkan cara ketika dia melirik matanya kepada kamu. Tetapi dia tidak mahu memberikan kamu gambaran seperti dia ini lemah. Maka dia memikirkan cara. Nah, ini, teman-teman. Maka ini sebabnya mengapa dia akan menepis kerinduan yang meledak-ledak ini. Saya dapat menangkap beberapa di antara kamu can relate, dapat mengaitkan energi ini dengan seseorang.
Kita akan lihat lagi teman-teman ya, mengapakah dia menghalang dirinya daripada menerima perasaan kerinduan yang meledak-ledak ini terhadap kamu. Okey, di sini ada Knight of Swords. Orang ini seperti ingin berjuang terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Ya, dia memfokuskan ke arah memperjuangkan sesuatu yang dia kerjakan. Di sini teman-teman, ada sesuatu yang sudah berakhir ya. Bukan saja hubungan ini, sesuatu yang kalian mungkin matikan ya, komunikasi, tidak bertemu, tetapi dia seperti merasakan apakah perjuangan ini sebenarnya sudah berakhir. Dia merasakan tidak perlu lagi ya, ataupun apapun yang dia lakukan, perjuangan ini sudah berakhir. Kerana semakin ke sini, dia menyedari kamu sudah mematikan komunikasi. Mungkin ada beberapa di antara dia ini diblokir oleh kamu, ataupun sudah tidak dapat dihubungi ya. Maka dia merasakan dalam seperti ada perasaan marah, seperti dia ini dikhianati. Nah, ini dapat jelas dilihatkan dari kartu Knight of Swords ini. Ada perasaan frustasi, tidak puas hati dan marah dengan kamu. Maka ketika rindu ya meledak-ledak ini muncul, dia akan menepiskannya. Dia tidak mahu kalah dengan kamu. Walaupun dia merasakan begitu dikhianati ya, seperti begitu tertekan bahawa segala-galanya sudah berakhir, dia merasakan begitu hancur dan sedih. Maka ketika ada kemarahan dan frustasi ini ya, dia seperti memberitahunya, tidaklah, saya tidak mahu lagi memperjuangkan kamu. Kerana ini semua sudah berakhir. Dia merasakan seperti kamu benar-benar sudah mengakhiri hubungan ini dengan dia. Sama ada kamu lakukan ini dalam diam, tidak ada kata putus, tiba-tiba kamu berubah ya, ataupun kamu benar-benar memutuskan hubungan ini dengan dia. Maka dia merasakan jikalau ada ya perasaan yang meledak-ledak merindukan kamu, apakah lagi yang harus dia lakukan? Dia marah di sini sebenarnya teman-teman. Dia marah dan dia hancur di sini. Dia marah dengan keputusan yang sudah kamu ambil, apapun yang kamu lakukan, khususnya ketika kamu mematikan komunikasi di antara kalian ya, tidak mahu lagi ya berkomunikasi dengan dirinya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman. Mengapakah dia begitu nekat menghalang dirinya daripada merasakan kerinduan yang meledak-ledak ini terhadap kamu? Di sini ada kemarahan ya, saya menangkap energi kemarahan. Okey, the Fool. Orang ini ingin membuka lembaran baru teman-teman. Pada waktu yang sama dia merasakan seperti tidak mengapalah ya, jikalau dia tidak berkomunikasi dengan kamu, kerana dia seperti orang yang cukup santai. Dia mempunyai keberanian ketika dia merasakan dia tidak dilayan dengan adil. Nah, ini dapat dilihat daripada kartu Page of Swords ataupun Knave of Swords ini ya. Dia seorang yang seperti akan teruskan juga perjalanan ini. Nah, dia tahu ke depannya nanti, dia begitu pasti, walaupun komunikasi atau hubungan ini sudah ditamatkan, dia seperti tahu ada cara untuk bertemu dengan kamu lagi. Dia yakin ini bukan penghujungnya. Setiap pengakhiran itu pasti akan ada permulaan. Nah, ini benar ya, Ten of Swords and kartu The Fool, pengakhiran dan permulaan. Maka dia tidak takut kepada keadaan yang berlaku sekarang ya. Dia terlalu seperti kerana marah, dia cuba cuekin kamu, cuba menghindar dulu. Tidak mahu terlihat yang dia ini merindukan kamu, tidak mahu terlihat seperti dia mengejar kamu. Nah, apatah lagi dengan kartu King of Wands ini mengindikasikan seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Dia tidak mahu terlihat lemah ya, maka dia ingin menguatkan semangatnya. Dan di sini ada kartu kemarahan. Saya menangkap frustasi, tidak puas hati. Dari segi, saya tidak tahu bagaimanakah kalian mengakhiri ya perbualan yang terakhir itu. Tetapi yang pasti ya, ada perbualan terakhir yang cukup mematikan, yang benar-benar menyakitkan. Nah, ini yang sering dia pikirkan. Ketika kerinduan ini hadir meledak-ledak, dia akan memikirkan perbualan terakhir itu yang sebenarnya mengakhiri hubungan kalian. Nah, di sini dia cuba cuekin kamu, menghindar dulu kerana tidak mahu kelihatan lemah di mata kamu. Padahal teman-teman sebenarnya ini hanyalah egonya sahaja. Ini hanyalah sikap keras kepalanya sahaja. Orang ini benar-benar ya sudah menganggap kamu soulmate-nya si dia.
Dia tidak mahu kalah dengan kamu sebenarnya. Nah, bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Dia sangat mengagumi kamu dan sebenarnya tidak boleh tanpa kamu. Dia sangat menghargai segala ketulusan cinta kamu, teman-teman. Dia sangat tertarik dengan kamu dan masih mengenang kamu. Nah, jikalau saya meletakkan kartu ini ya, di sini teman-teman, kamu lihat ya, lirikan mata King of Wands ini memandang ke arah Queen of Pentacles. Ini mengindikasikan mata dia tetap memantau ya, memandang ke arah kamu. Kamu adalah seorang sosok yang sangat dia perlukan. Kerana dia tahu kamu banyak berkorban untuk dirinya. Bukan itu saja, kamu banyak memberikan dorongan, dukungan, bimbingan. Kamu juga mungkin ya pernah membantu dari segi materi. Banyak pengorbanan dari kamu, seseorang yang mencintai dia dengan tulus. Nah, ketika kerinduan ini meledak-ledak, dia akan pastikan kelemahan dia ini tidak ditampilkan, tidak ditunjukkan kepada kamu. Saya juga menangkap ya, seperti saya sebutkan tadi, mungkin ada perbualan akhir yang benar-benar mematikan hubungan kalian. Ketika kembali mengingati perbualan terakhir itu, dia jadi marah dan tidak puas hati. Maka apa yang dia lakukan? Cuekin kamu dan menghindar. Setiap pengakhiran akan ada permulaan yang baru. Kini dia berteman sepi, teman-teman. Di sini ada King of Pentacles yang mengindikasikan seorang yang cukup mapan tetapi kesepian. Tanpa kamu. Kamu tahu, teman-teman, kalian ini benar-benar soulmate. King of Pentacles, Queen of Pentacles. Kalian ini benar-benar soulmate. Ini lebih ke arah soulmate connection ketimbang twin flames. Nah, di sini kamu lihat sendiri ada chemistry. Nah, walaupun sudah putus, api cinta ini masih menyala di satu pihak. Ada kesan yang menyakitkan, merindukan. Dia seperti dalam kondisi ya teman-teman ya, menerima seadanya. Ketika dia sering merindukan kamu, kerana dia sangat teruja, sangat mengagumi kamu ya as a person. Dan dia sangat sayang melepaskan kamu di sini. Dia merasakan dalam hatinya teman-teman ya, tidak akan ada pengganti yang lain seperti kamu. Soulmate-nya si dia. Dia merasakan begitu hancur ya, Ten of Swords, ketika dia terpaksa melepaskan kamu. Di sini ada gambar seperti Catwoman ya, seseorang yang akan perjuangkan kamu kembali. Nah, ini juga mungkin mengindikasikan ya, dia akan membuka lembaran baru. Walaupun hubungan kalian ini mungkin sedikit berisiko, dia akan tetap berjalan. Jalan datang bertemu kamu, memulakan sebuah komunikasi dulu dan sebagainya. Nah, ini tidak dapat saya tepis ya, kerana terlihat dengan jelas. Setiap pengakhiran pasti akan ada permulaan baru. Nah, orangnya orang yang akan mengambil risiko. Kamu tahu The Fool ini ya, kalau tidak kita tidak akan memanggilnya The Fool. Si konyol itu ya, dia akan mengambil apa saja risiko untuk mendapatkan kamu kembali. Nah, di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini adalah Leo, Taurus. Taurus juga kuat di sini ya. Libra, Aquarius. Leo hadir 2 kali teman-teman ya. Virgo, Sagittarius. Aries juga cukup kuat di sini. Virgo juga hadir 2 kali teman-teman ya. Di sini juga ada Gemini. Gemini juga cukup kuat dalam bacaan hari ini, dan Aquarius. Ini yang paling ketara. Dan ada sedikit ya zodiak-zodiak yang lain yang juga turut ya hadir dalam pembacaan ini seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, kesemua zodiak sign hadir. Nah, teman-teman, ambil mana yang resonate saja. Zodiak itu sebenarnya tidak penting ya. Ini hanya berbentuk energi. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Apakah yang dia benar-benar inginkan dari kamu detik ini sebenarnya? Jika dia tidak mahu memperlihatkan kelemahan dia, tidak mahu terlihat lemah di mata kamu, maka dia cuba menepis, melayan keegoannya bahawa dia sedang meledak-ledak merindukan kamu. Nah, selain daripada itu, apakah yang dia sebenarnya inginkan dari kamu di hubungan ini? Apakah keinginan sebenarnya dia? Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah sesuatu yang dia benar-benar inginkan dari kamu sebenarnya? Seseorang yang begitu ego, tidak mahu tunduk, tidak mahu mengaku kalah, tidak mahu mengakui yang dia merindukan kamu.
Apakah yang dia inginkan sebenarnya? Self-love. Detik ini teman-teman ya, kalian ini seperti mencintai diri sendiri ya. Mulai recognize your self-worth, your self-love dan lebih menghabiskan waktu sendirian. Dia mungkin cuba mendiamkan kamu dulu untuk mendamaikan situasi ya. Kerana di sini perlukan energi penyembuhan. Three of Swords. Dia mungkin memerlukan waktu untuk menyembuhkan kelukaan di hatinya. Maka dia harap kamu faham ya, acceptance. Dia menerima keadaan kalian dan dia juga sangat berharap yang kamu juga dapat menerima keadaan ini. Mungkin keadaan ini bukan keadaan yang permanen, teman-teman ya. Mungkin hanya untuk sementara waktu. Jikalau kamu sudah merasakan ini berlaku agak lama, mungkin sudah agak 2, 3, 4 tahun. Teman-teman, di sini ada kartu The Fool yang mengindikasikan semakin ke sini akan ada pembukaan lembaran yang baru. Maka kamu perlu bersabar ya. Acceptance juga mengindikasikan berpasrah. Biarkan ia berjalan dahulu, sementara cuba menghealing ya. Kamu juga mungkin cuba healing, dia juga cuba healing dan menerima keadaan seadanya. Di sini teman-teman, saya menangkap energi dia yang mulai tidak begitu marah ya. Seperti energi yang saya tarik tadi, dia mulai reda. Tidak seperti frustasi lagi, begitu marah kepada kamu ya. Dan dia juga seperti ingin kamu menerima keadaan ini seadanya. Kita lihat lagi di sini. Present. Wow, teman-teman. Dari segi hati dan perasaannya, seseorang yang merindukan kamu meledak-ledak. Kartu ini menjawabnya sebenarnya ya. Dari hati, perasaan secara fizikal, dia masih lagi ada untuk kamu. Orang ini mungkin ya, keberadaannya jauh dari kamu. Dia mungkin pergi ke luar negara, dia mungkin orang luar negara, ataupun kalian berjarak. Tetapi sebenarnya dari segi hatinya, nah ini menjelaskan mengapakah dia meledak-ledak merindukan kamu. Kerana dia sentiasa ada untuk kamu. Dan harapannya, kamu akan sentiasa ada untuk dirinya. Energi saling memaafkan ya, penerimaan saling memaafkan, saling mengerti dan dia seperti ingin memastikan kalian akan ada untuk satu sama lain ke depannya nanti. Bottom of the deck, respect teman-teman. Dia mulai menghormati ya hubungan kalian dan dia juga sangat menginginkan kamu untuk memahami situasi ini. Apapun keputusan yang sudah dia ambil, sama ada dia pergi dalam hidup kamu ataupun sebagainya, dia seperti ingin kamu menghormati keputusan ini. Kerana ada sesuatu yang di luar kawalan menurut si dia dan dia ingin kamu faham. Ini yang sesuatu yang dia sangat inginkan dari kamu, agar kamu menerima, belajar self-love dan sentiasa ada untuk dirinya dan menghormati segala keputusan yang sudah dia ambil. Nah, ke depannya nanti ketika dia datang, jikalau kalian masih menghormati satu sama lainnya, ke depannya nanti akan ada pembukaan lembaran yang baik, lembaran baru teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi, emosi kerinduan apakah yang akhirnya ingin dia ekspresikan ke kamu hari ini. Seseorang yang tidak mahu mengaku ya bahawa dia merindukan kamu meledak-ledak kerana keegoannya, keras kepalanya yang luar biasa. Kita cuba lihatkan, emosi kerinduan apakah yang akhirnya ingin dia ekspresikan ke kamu melalui pembacaan hari ini. I always knew that you were my other half. Nah, kamu lihat sendiri teman-teman ya. Dia sudah mengetahui daripada awal. King of Pentacles, Queen of Pentacles. Kalian ini memang soulmate connection. Kamu adalah cinta sejatinya. I always knew. Saya sudah lama tahu ya, sentiasa mengetahui kamu adalah bahagian daripada diriku. Dia sudah tahu ini teman-teman ya. Dia sudah mengetahui kamu adalah bahagian daripada hidupnya. Kita cuba lihat lagi ya. I love it when you flirt with me. Dia sangat merindukan. Ketika dia merindukan kamu meledak-ledak, dia mengingati momen ini. Merindukan ketika kamu flirting dengan dirinya. Nah, ini yang membuatkan codependency ya. Saling ada energi ketergantungan kerana mengingati bagaimanakah cara kamu flirting dengan dirinya. Kita akan lihat lagi ya. Emosi kerinduan apakah yang akhirnya ingin dia ekspresikan? Nah, benar kan? I feel you slipping away. Beberapa di antara dia menyedari ya, kamu perlahan-lahan pergi beredar dari hubungan ini.
dia dapat rasakan itu ya. I have so much to say to you. Sebenarnya teman-teman, berlandaskan energi kerinduan yang meledak-ledak ini, banyak perkara yang ingin dia ungkapkan. Tetapi orang ini tidak mengungkapkannya kepada kamu. Nah, ini juga mungkin ya merupakan salah satu kendala di hubungan ini. Kerana banyak perkara yang harus dia ungkapkan, effort, tetapi keupayaan itu tidak diupayakan. Bottom of the deck, you make me feel things that I never felt before. Hanya kamu yang dapat memberikan dia perasaan ini. Dia tidak pernah ya mendapatkan perasaan sebahagia ini daripada kamu. Sudah pasti teman-teman, kamu seorang yang mencintai dia dengan begitu tulus. Dan kamu masih mengenang dia. Ini sesuatu yang tidak dapat dia bandingkan dengan orang lain. Dia sedar ada ketulusan cinta kamu. Mungkin ya beberapa di antara kamu di sini ya bertahun-tahun menanti dia. Nah, jikalau kamu merasakan apakah dia tahu? Oh yes, dia sangat mengetahui. Jangan lupa, dia keras kepala, ego. Dia akan menepis energi apa sahaja yang dia rasakan, energi apa sahaja yang dia tahu. Dia akan tepis. Kerana orangnya ada sisi keangkuhan. Mungkin juga kerana dia dijadikan panutan ya. Mungkin dia ini berkedudukan baik. Maka dia perlu menjaga image, reputasinya. Tapi apakah dia menyedari yang kamu sangat mencintai, kamu tulus mencintai sehinggalah detik ini? Oh yes, dia tahu. Bukan saja dia menepis ya energi kerinduan yang meledak-ledak ini. Trust me guys, banyak yang dia tepis. Mengapakah dia lakukan ini sudah terjawab. Keras kepala dan egonya. Mengikuti seenaknya sahaja ya, Nine of Pentacles. Orangnya agak mandiri. Sangat seperti menyukai kebebasannya sendiri ya. Maka dia tidak mahu terikat dengan kamu. Di sini ada sisi kelabilan, tidak bersedia ke arah berkomitmen. Nah, apatah lagi jikalau dia berkedudukan yang baik, ramai yang mengenali dia. Kartu Five of Wands ini ya merupakan orang yang menjadi panutan kepada orang ramai. Dia mungkin seorang yang berkedudukan. Banyak energi lain yang dia sedar tentang kamu. Bukan saja energi kerinduan yang meledak-ledak ini, dia juga menyedari ketulusan cinta kamu dan yang lainnya. Dia tepis segala-galanya. Nah, ini terjawab. Mengapakah dia melakukan ini? Nah, ini. Keras kepala teman-teman. Melayan keegoannya. Orang yang benar-benar mengeraskan hatinya and move on. Nah, itu yang terjadi. Baik teman-teman, saya akan cuba buka beberapa initial untuk kamu di sini ya. Dan kita akan lihatkan. Jikalau ada initial dia, initial kamu ya. Wah, cuaca semakin mendung di luar sana ya. Keadaan sudah semakin gelap. Di sini teman-teman ada huruf H Hotel, J Juliet, N Norway, C Charlie, M Mike, I India, P Papa, T Tango, ada huruf K Kilo, Z Zulu, ada huruf W di sini, dan terakhir sekali ada huruf F. Wah, saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba ingin menyebut nama ini ya. I don't know you guys. Farah, something like that ya. Huruf F. HJN, CMI, PT, KZ, WF. Apakah ada beberapa di antara kamu yang berdealing dengan seseorang dari Korea? Apakah orang ini sedang berada di Korea atau kamu berdealing dengan seseorang dari Korea? Saya tidak tahu ya, ketarik energi itu. Baiklah teman-teman, saya berharap tema readingan hari ini dapat menjawab persoalan kamu ya. Mengapakah seseorang yang sering memikir, merindukan kamu meledak-ledak tetapi menepis atau tidak mahu menerima perasaannya ini. Nah, ini sudah terjawab kerana dia ego dan keras kepala. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini. Always stay focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.